Pak Raden silakan, Pak Raden respon. Ya, terima kasih tadi atas informasi yang diberikan oleh Bu Yani. Ada beberapa hal mungkin yang kita bisa tindak lanjuti ya, dalam arti kita bisa mencoba memfasilitasi. Contohnya untuk KUR tadi, saya pikir kita bisa langsung nanti bertemu dengan Direktur BRI. Nanti Bu Yani kan nanti kita arrange saja pertemuan dengan Direktur BRI. Bagaimana mereka memfasilitasi pemberian kredit KUR ini. Yang sebetulnya persyaratan itu kalau yang kita dengar dari presentasi mereka mestinya tidak sulit. Dan sekarang yang kita berikan itu hampir 6 juta orang, 6 juta pengusaha. Jadi mestinya kalau kita lihat 6 juta kan banyak gitu. Artinya persyaratan-persyaratan yang mereka buat itu mestinya sudah guideline-nya itu dan template-nya itu sudah jelas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang kecil tadi itu sebetulnya kalau dia yang super kecil tadi itu ada dua yang bisa diperoleh menurut saya dari Dinas Tenaga Kerja. Mereka bisa mendapatkan langsung, atau satu lagi mereka bisa memasuki kartu prakerja. Jadi di kartu prakerja itu mereka bisa mendapatkan pelatihan secara online, dan pada saat yang sama sesudah mereka mendapatkan pelatihan online, dia akan mendapatkan kalau tidak salah 600.000 per bulan selama 4 bulan. Ya, ini di Dinas Tenaga Kerja. Dan itu bisa diunduh secara online. Yang ketiga tadi, yang ini memang kita akan catat betul ini mengenai pajak ini. Ya, jadi memang kita sangat concern adanya ini kan asimetrik informasi yang tidak simetris antara petugas pajak dengan tadi si pembayar pajak. Ini situasi sekarang ini adalah situasi yang tidak normal, sehingga memang harga itu sudah jadi tidak normal juga. Ya, ini kita akan catat mengenai ini, kami akan laporkan ini dan membawa ini ke Satgas PCPN. Dan yang kedua tadi juga catatan kami mengenai moratorium kepailitan ini. Mungkin total moratorium tidak bisa, tetapi kita akan persulit. Nah, itu yang sekarang kita akan usulkan nanti di dalam revisi mungkin undang-undang. Ini sekarang lagi dibahas ini. Ini pun menjadi masukan, dan ini forum seperti sekarang ini menjadi bagus juga untuk catatan buat kami melaporkan nanti kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri, supaya dilakukan satu perhatian khusus untuk mengenai kepailitan ini. Baik, kita geser ke Pak Iwan, ini Direktur BPR Syariah Botani IPB yang pada akhirnya bisa bergabung dengan normal sinyalnya. Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana suara saya jelas? Jelas Pak, jelas. Bapak Iwan, ini tadi terima kasih. Sempat dibahas mengenai penyaluran dana kredit dan lain-lain. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian kalau BPR mengupayakan agar akses permodalan ini bisa diterima seperti Mas Dava dan teman-temannya. Baik. Kami sebagaimana juga lembaga keuangan yang lain, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang terus terang terkena dampak juga ya, terutama pada awal-awal pandemi itu di awal 2020. Kesulitan likuiditas, kemudian karena juga banyak yang menarik dana karena mereka membutuhkan dana tunai saat itu. Kemudian juga sehingga pencairan juga menurun, dan sempat kami ada kebijakan menghentikan. Sempat seperti itu di tahun 2020. Itu berlangsung bahkan hingga Agustus. Alhamdulillah mulai September kami mulai bangkit lagi. Pada 2021, alhamdulillah kami bangkit bahkan ya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa kita sharing, kami sebagai lembaga Bank Pembiayaan Dakwah Syariah yang memang melayani UMKM, bagaimana juga beradaptasi ya, dan alhamdulillah bisa survive di era pandemi ini. Kami memang lembaga keuangan yang
masuk kategori keuangan mikro ya kalau di keilmuan perbankan barangkali ya, seperti itu. Nah, jadi pada awal tahun 2020 ketika kondisi jadi Januari, Februari, Maret itu menurun bahkan tajam sampai Mei, maka kami sadar ini akan berlangsung lama dan membuat skenario buruk dan sangat terburuk. Artinya bagaimana 2 atau 3 tahun lagi kami akhirnya menyiapkan rencana seperti itu, kondisi akan seperti ini. Jadi kami tidak membuat rencana ini akan baik, tapi kami membuat rencana ini akan buruk terus, bahkan terburuk gitu ya. Nah, itulah yang kami buat. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana pembiayaan syariah botani ya, yang merupakan milik IPB University ini ya alhamdulillah bisa survive, bahkan bisa naik dan melayani UMKM. Nah, mungkin kami setiap BPRS memiliki atau BPR kekhasan masing-masing. Nah, kekhasan kami diantaranya adalah memang merupakan milik perguruan tinggi. Nah, kami melihat ini suatu aset. Nah, kemudian juga kami memiliki komunitas koperasi-koperasi yang juga ada anggotanya. Nah, kami berjejaring. Nah, jadi di pertengahan 2020 kami membuat suatu konsep yang kami sebut sebagai botani kolaboratif model. Jadi perpaduan antara lembaga pendidikan, yaitu perguruan tinggi, lembaga keuangan, kemudian juga alumni-alumni. Nah, simpelnya begini. Bagaimana para pengusaha begitu. Jadi tentu kita ingin tahu bagaimana kemudian UMKM ini pada akhirnya bisa mengakses permodalan dengan lebih mudah, karena banyak yang mencemaskan ketika mengajukan ini, ada berbagai macam syarat yang sulit. Nah, bagaimana kemudian BPR dan juga perbankan lainnya ini bisa menjawab? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.